Hai bestiku, drama baru nih judulnya New Life Begins. Ini adalah drama terbarunya Bai Jingting dengan lawan mainnya Tian Shiwei. Penasaran kan dengan drama baru ini? Nah sebelumnya, welcome back to my channel Drama Club Fans. Drama New Life Begins udah mulai tayang sejak tanggal 10 November 2022. Di awal penayangan drama ini mendapatkan respon cukup baik. Drama ini bergenre historical, romance bercampur komedi. Jadi jangan heran kalau drama ini bakal buat kamu banyak tertawa besti. Drama ini akan tayang di sepanjang 40 episode. Drama New Life Begins diadaptasi dari web novel berjudul King Chuan Richang, karya Duo Mumu Duo. Nonton drama ini bakal menghibur kamu banget besti, karena banyak adegan-adegan lucu yang akan membuat kamu tertawa. Kita langsung kepoin para pemainnya ya. Pemain utama prianya diperankan oleh aktor ganteng Bai Jingting. Bai Jingting memulai karir aktingnya di tahun 2014 pada drama pertamanya yang berjudul Back in Time. Kemudian nama aktor Bai Jingting semakin populer setelah membintangi drama yang berjudul You Are My Hero yang tayang di tahun 2021. Dan drama lainnya yang membuat nama aktor satu ini semakin populer setelah membintangi drama yang berjudul Reset yang tayang di tahun 2022. Pada drama New Life Begins, Bai Jingting akan berperan sebagai Yi Zheng, pangeran ke-6 wilayah Sichuan. Lawan mainnya di drama ini adalah aktris cantik Tian Shiwei. Aktris berkelahiran tahun 1997 ini memulai awal karirnya pada tahun 2018 pada dramanya yang berjudul Waiting for You in a Long Time. Di drama New Life Begins, Tian Shiwei memerankan karakter Li Wei. Pemeran lainnya adalah aktris cantik Chen Xiaoyun memerankan karakter Hao Jia. Hao Jia adalah selir dari pangeran kedua Yin Song. Kemudian aktris Liu Lingzi memerankan karakter Yuan Ying. Aktor Liu Guanling memerankan karakter Yin An, pangeran ketiga Sichuan. Dan aktor Edward Zhang memerankan karakter Yin Song, pangeran kedua wilayah Sichuan dan juga kakak kedua Yin Zheng. Ada aktor Chang Long memerankan karakter Yinji di drama ini. Yinji merupakan pangeran kelima wilayah Sichuan. Aktris Mikan Ryu berperan sebagai Song Wu di drama ini. Aktris Fan Shuaiji berperan sebagai Sang Guanjing. Sang Guanjing merupakan istri dari pangeran kelima. Aktor Wei Zixin berperan sebagai Susan. Susan adalah pengatur utama Pangeran Yinzheng. Aktris Chen Zihan berperan sebagai Zhao Fangru. Zhao Fangru merupakan istri sahnya Yin Song. Aktor senior Gao Suguang memerankan karakter penguasa atau Master Sichuan. Aktris lainnya yang ikut berperan di drama ini adalah Wang Ziyi, memerankan karakter Yu Ping. Aktris lainnya adalah Wang Yimiao, memerankan karakter Yuzhan. Yu Ping dan Yuzhan merupakan pelayan pribadinya Li Wei. Drama ini menceritakan negeri yang terbagi menjadi 9 wilayah sungai. Mereka punya kondisi dan tradisi masing-masing. Wilayah Muchuan di utara punya militer yang kuat dan pengembalanya selalu tinggal berpindah-pindah. Wilayah Changchuan di barat laut memiliki tanah yang sangat gersang dan mereka sulit mendapatkan materi. Daichuan, wilayah tengah, penuh dengan pegunungan dan kaya akan bahan mineral. Yanchuan di selatan, wilayah kecil dan sumber dayanya terbatas, namun menghasilkan produksi bunga dan buah yang banyak. Yingchuan di tenggara memiliki curah hujan yang tinggi. Kesembilan wilayah sungai mayoritas mementingkan pria. Namun wilayah Jichuan di barat daya, pria hanya boleh memiliki satu istri. Derajat pria dan wanita sama di wilayah ini. Sedangkan wilayah Danchuan, rakyatnya suka makanan pedas, dan wanita menjadi kepala keluarga di wilayah ini. Wanita di wilayah ini sangat berani dan tegas. Pria akan tinggal di pihak keluarga wanita. Sichuan di timur dikelilingi oleh laut, punya perdagangan yang hebat. Dan Sichuan adalah wilayah bagian yang paling utama di 9 wilayah sungai. Derajat pria lebih tinggi dari wanita di wilayah ini. Cerita ini dimulai dengan kisah Li Wei dari wilayah Sichuan yang harus ikut dalam pemilihan istri untuk para pangeran wilayah Sichuan. Li Wei merupakan salah satu dari 9 wilayah bagian yang harus mengirimkan gadis untuk dijodohkan dengan pangeran-pangeran Sichuan. Ini merupakan aturan dari Sichuan sejak Sichuan memenangkan peperangan untuk tetap dapat bekerja sama dengan ke-9 wilayah lainnya. Setiap wilayah harus mematuhi aturan ini.
Demi menggagalkan terpilihnya Li Wei menjadi istri Pangeran Xinchuan, orang tua Li Wei menyuruh Li Wei untuk menjelek-jelekkan latar belakang keluarganya dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai bakat. Ibunya menyuruh Li Wei berpura-pura bodoh. Kereta Li Wei dan gadis-gadis lainnya dari wilayah lain tiba di istana Xinchuan. Setiap gadis yang masuk diperiksa identitasnya dan barang-barang yang dibawa. Karena hal ini, Li Wei menyembunyikan semua makanan yang dibawanya di balik pakaiannya. Setelah diizinkan untuk masuk, tiba-tiba sepotong roti jatuh dari pakaian Li Wei, dan akhirnya Li Wei pun digeledah dan ditemukan banyak makanan. Penjaga pun marah kepada Li Wei, namun berhasil ditenangkan oleh Hao Jia, gadis dari Yanchuan. Ternyata Hao Jia adalah temannya Li Wei. Sementara itu, para tuan muda yang sedang berada di kelas yaitu Yin Yue, Yin Yan, Yin Ji, dan pangeran lainnya sedang membicarakan para gadis yang datang untuk diseleksi, dan Yin Ji langsung menyukai Hao Jia begitu melihat lukisannya. Seleksi pemilihan istri untuk Pangeran Xinchuan dimulai. Semua gadis menceritakan latar belakang keluarganya masing-masing dan mengatakan kelebihannya masing-masing, namun hanya Li Wei yang mengatakan keburukannya. Li Wei memang sengaja menjelek-jelekkan dirinya agar tidak terpilih menjadi istri Pangeran Xinchuan, lalu bisa pulang ke rumah keluarganya. Selagi menunggu pengumuman hasil seleksi, Hao Jia mengajak Li Wei untuk ke dapur mencari makanan. Namun sebenarnya Hao Jia ingin bertemu dengan putra mahkota. Li Wei pun setuju dan segera mencari cara untuk dapat masuk ke kediaman putra mahkota. Yin Zeng yang saat itu sedang berada di kediaman Yin Song berhasil memecahkan formasi catur Yin Song. Karena hal ini, Yin Song mengajak Yin Zeng untuk bermain catur, namun rupanya penyakit lama Yin Zeng kambuh, sehingga Yin Zeng harus kembali ke kediamannya. Yin Ji memapah Yin Zeng, namun ketika hendak meninggalkan kediaman putra mahkota, Yin Ji malah melihat Hao Jia, gadis yang disukainya, lewat lukisan. Yin Ji langsung menyuruh Yin Zeng pulang sendiri, dan Yin Ji menghampiri Hao Jia. Hao Jia yang pura-pura tersesat menanyakan arah jalan, namun ketika Yin Ji hendak mengantarkan Hao Jia, putra mahkota malah menawarkan diri untuk menunjukkan arah kepada Hao Jia. Yin Ji tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya pasrah membiarkan putra mahkota mengantarkan Hao Jia. Yin Zeng tiba di kediamannya dan dibantu oleh pengurus utamanya Susan. Li Wei yang telah lapar karena menunggu Hao Jia yang belum kembali dan melihat ada seorang pelayan mengambil makanan dengan membunyikan bel, Li Wei pun melakukan hal yang sama. Namun setelah menyembunyikan bel, tak ada respon dari dalam. Akhirnya Li Wei pun membuka pintu jendela. Ternyata di situ ada banyak makanan. Li Wei segera masuk dan memakan semua hidangan yang ada di situ. Ketika sedang asik-asiknya makan, Li Wei dikejutkan dengan suara yang meminta makanan untuk disiapkan. Li Wei pun panik dan menyiapkan makanan seadanya lalu menghidangkannya. Susan membawa makanannya kepada Yin Zeng, namun terkejut melihat apa yang disajikan tidak sesuai. Untuk beberapa kali hal serupa terjadi, dan Yin Zeng pun semakin heran karena hal ini berulang beberapa kali. Hingga akhirnya Yin Zeng tahu apa yang terjadi setelah menu terakhir ada giok peserta Li Wei di hidangan Yin Zeng. Yin Zeng memutuskan untuk melihat ke dapur. Setibanya di dapur, Yin Zeng menginterogasi Li Wei. Namun Li Wei sudah pasti berbohong. Hal ini tentu saja diketahui oleh Yin Zeng. Li Wei ngaku-ngaku suruhannya pangeran ke-6. Li Wei pun berusaha untuk kabur. Namun ketika hendak kabur, Yin Zeng malah jatuh pingsan. Li Wei pun berusaha menolong Yin Zeng. Hasil seleksi pun tiba. Nama Li Wei yang pertama diumumkan. Li Wei mengira bahwa dia akan pulang ke wilayahnya, namun ternyata malah dia yang pertama menikah di antara semua peserta. Li Wei bingung kenapa dia bisa terpilih. Li Wei masih belum terima kalau dia telah terpilih. Namun kedua pelayan yang membantunya di kediaman putra ke-6 yaitu Yuping dan Yuzhan menenangkan Li Wei yang bersedih. Yuzhan mengatakan kalau putra ke-6 yang meminta Li Wei menjadi selirnya. Li Wei pun sangat terkejut mendengar hal ini. Li Wei mendengarkan kericuhan dari luar dan mencari tahu apa yang terjadi. Secara tidak sengaja, Li Wei mendengarkan percakapan Susan dan Yin Ji yang mengatakan bahwa sisa waktu Yin Zeng tinggal setengah bulan lagi. Mendengar hal ini, Li Wei kembali optimis bahwa dia akan dapat kembali ke Jichuan setelah dirinya menjadi janda. Saat itu Li Wei belum tahu kalau Yin Zeng adalah suaminya. Li Wei pergi ke kamarnya Yin Zeng dan sangat terkejut sekali karena ternyata pria yang menginginkannya itu adalah yang ditolongnya sebelumnya. Setelah bersama untuk beberapa saat, mereka akhirnya menyadari perasaan mereka masing-masing. Wah, semakin seru kan bestie ceritanya? Ceritanya akan semakin menarik lagi.
Pokoknya jangan sampai ketinggalan drama ini, Besti. Drama ini akan menghibur kamu banget. Bakal banyak banget adegan-adegan yang akan buat kamu tertawa. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video lain berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu selalu dapat berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bye.